Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Saumi Sregar. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Darul Ulum Asahan Kisaran, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 6A. Saya di sini akan mempresentasikan hasil tulisan saya yang berjudul kontrak baku. Kontrak baku dalam hukum perdata adalah perjanjian yang telah ditetapkan terlebih dahulu secara tertulis berupa formulir-formulir yang digandakan dalam jumlah tidak terbatas untuk ditawarkan kepada para pihak atau para konsumen tanpa memperhatikan perbedaan kondisi para konsumen tersebut. Tujuan kontrak baku itu sendiri adalah mencapainya suatu keadilan bagi para pihak yang telah membuat kesepakatan. Menurut ahli hukum atas nama Abdul Khadir Muhammad menyatakan bahwasannya kontrak baku adalah suatu perjanjian sebagai perjanjian yang menjadi tolak ukur yang dipakai sebagai pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha. Kontrak baku terdapat dalam pasal 1 ayat 10, pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Ciri-ciri dalam kontrak baku ada 4. Yang pertama, kontrak baku dibuat dalam bentuk tertulis, formatnya tertentu dan jumlahnya sangat banyak. Dan yang kedua, proses pembuatannya secara sepihak oleh para pihak yang mempunyai kedudukannya dan tidak lebih kuat daripada pihak lainnya. Dan yang ketiga adalah menyetujui substansi kontrak secara terpaksa karena didorong oleh kebutuhan. Dan yang terakhir dalam ciri-ciri kontrak baku tersebut adalah dia tidak dilibatkan sama sekali dalam menentukan substansi kontrak tersebut. Nah, kita masuk dalam bentuk-bentuk kontrak baku. Ada 4 ya guys. Yang pertama adalah perjanjian baku sepihak, yang artinya perjanjian yang isinya ditentukan oleh para pihak yang kuat kedudukannya dalam perjanjian itu, contohnya kreditur. Dan yang kedua adalah perjanjian baku timbal balik, yang artinya perjanjian antara kedua belah pihak, ada debitur dan ada kreditur. Dan yang terakhir adalah perjanjian baku diterapkan oleh pemerintahan, yang isinya ditentukan oleh pemerintahan terhadap perbuatan-perbuatan hukum seperti soal tentang tanah. Dan kita masuk dalam faktor-faktor yang membuat kontrak baku menjadi berat sebelah. Yang pertama, karena ada penyusunan kontrak yang sepihak. Yang kedua adalah kurang adanya kesempatan bagi salah satu pihak untuk melakukan tawar-menawar, sehingga pihak yang kepadanya disodorkan perjanjian itu banyak di kesempatan untuk isi perjanjian tersebut. Yang ketiga adalah pihak yang kepadanya disodorkan perjanjian baku menempati kedudukan yang sangat tertekan sehingga dapat bersifat take it or leave it. Substansi kontrak yang menyebabkan berat sebelah itu ada 3 ya guys. Yang pertama, dicetak dengan huruf kecil, bahasanya tidak jelas, dan tulisannya yang kurang tidak jelas. Keabsahan kontrak baku ada beberapa dalam keabsahan kontrak baku tersebut dalam pasal 1320 KUH Perdata. Yang pertama, sepakat bagi mereka yang mengikatnya, di mana para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut harus sepakat dan setuju dengan apa yang diperjanjikan tanpa adanya suatu paksaan atau kekhilafan. Yang kedua adalah kecakapan untuk membuat suatu perjanjian di mana para pihak harus memiliki kecakapan menurut hukum di antara sudah dewasa. Yang ketiga adalah
sesuatu hal tertentu di mana dalam perjanjian tersebut telah ditentukan objek dari perjanjian atau hal yang diperjanjikan. Yang terakhir adalah suatu sebab yang halal di mana dalam perjanjian itu harus didasari dengan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Klausula eksonari dan intervensi negara dalam kontrak baku. Yang pertama, kita masuk ke klausula eksonari adalah untuk pembebanan resiko yang layak bagi pelaku usaha maupun konsumen. Akan tetapi dalam praktek maka klausula ini disalahgunakan oleh mereka dari terhadap beban tanggung jawab yang berlebihan sampai pada penghapusan tanggung jawab itu sendiri. Klausula eksonari ini adalah bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya. Keberadaan klausula ini sebagai implementasi dari asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Pertama, agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap asas kebebasan membuat kontrak oleh pihak yang kuat, maka diperlukan intervensi atau campur tangan pemerintah. Pembuatan undang-undang dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yaitu bebas membuat jenis perjanjian apapun, bebas mengatur isinya, dan bebas mengatur bentuknya. Dan yang terakhir poin terakhir dalam kontrak baku tersebut adalah pengaturan kontrak baku. Nah, perjanjian kontrak baku yang membebaskan tanggung jawab seseorang pada akibat-akibat hukum yang terjadi karena kurang adanya pelaksanaan kewajiban yang diharuskan oleh perundang-undangan, antara lain tentang masalah ganti rugi. Dalam hal ingkar janji, ganti rugi tidak dijalankan apabila persyaratan baku mencantum hal itu. Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha untuk membuat klausula baku atas setiap dokumen dan perjanjian transaksi usaha perdagangan barang atau jasa terdapat pada pasal 18 ayat 1. Demikianlah hasil presentasi saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.